Ada pertanyaan dari salah satu pejuang gangguan asam lambung, yaitu pertanyaannya, kapan saya bisa bernafas lega? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu singkat saja. Tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar. Kapan saya bisa bernafas lega? Gini, yang pertama adalah gini, yang membuat kita nafasnya sesak, nafas ngap, nafas pendek, nafas berat, nafas yang nggak nyaman, yaitu adalah karena asam lambung naik, karena gas lambung naik. Dan kenapa asam lambung naik, kenapa gas lambung naik? Ya balik-balik lagi adalah 3P dari pola makan, pola hidup, pola pikir yang mungkin masih ada yang belum tepat. Dan kalau pertanyaannya, kapan saya bisa bernafas lega? Jawaban singkatnya adalah ketika kita sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Dan walaupun kita belum sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety, kita sudah bisa terbebas dari yang namanya nafas nggak nyaman, nafas sesak, nafas pendek, nafas berat, nafas ngap. Itu kita sudah bisa terbebas dari itu walaupun kita belum sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Pengalaman pribadi saya dulu seperti itu. Saya belum benar-benar sembuh dari gangguan asam lambung, tapi saya sudah bisa terbebas dari yang namanya nafas ngap, nafas nggak nyaman itu. Dan caranya bagaimana? Ya balik-balik lagi kita harus mengamati kembali pola makan, pola hidup, pola pikir. Karena di antara ketiga itu masih ada yang masih terus berlangsung, berjalan setiap hari, maka kita masih sangat mudah mengalami nafas berat, nafas ngap, nafas nggak nyaman, nafas pendek, dan nafas sesak itu. Jadi balik lagi caranya adalah kita mengamati pola makan kita, pola hidup kita, pola pikir kita. Itu kita benarkan, itu kita tepatkan, dan kita jalankan dengan konsisten. Pola makan, pola hidup, pola pikir. Pokoknya salah satu dari itu masih saja berlangsung tanpa kita sadari ataupun kita sadari, masih terus kita jalankan, masih terus kita aplikasikan setiap hari, ya maka kita masih sangat mudah mengalami yang namanya nafas nggak nyaman itu. Jadi balik lagi, kita harus mengecek kembali, mengamati kembali pola makan, pola hidup, pola pikir kita. Dan saya nggak bisa memastikan masalahnya di pola makan, atau di pola hidup, atau di pola pikir, karena setiap pejuang gangguan asam lambung memiliki masalahnya sendiri-sendiri atau memiliki kelemahannya masing-masing. Ada yang lemah di pola makannya, ada yang masalahnya di pola pikirnya, ada yang masalahnya di pola hidupnya. Dan itu yang bisa tahu sendiri adalah kita sendiri, kita yang harus mencari tahu sendiri. Jadi sekali lagi kita harus mencari tahu mana yang masih salah di antara satu itu, di pola makan atau pola pikir atau pola hidup. Entah salah satu dari itu atau salah dua dari itu masih berlangsung, atau bahkan tiga-tiganya itu masih belum tepat, ya maka kita masih saja mengalami nafas ngap, nafas nggak nyaman. Dan nanti kalau sudah terbebas dari nafas nggak nyaman itu, tapi kita belum benar-benar sembuh dari gangguan asam lambung, ya kita tentunya juga harus tetap hati-hati. Karena ketika kita capek banget atau kecapean banget, kita masih bisa mengalami nafas ngap, nafas nggak nyaman itu. Jadi nanti kalau kita sudah terbebas dari nafas nggak nyaman itu, tapi belum benar-benar sembuh dari gangguan asam lambung, kita harus tetap hati-hati. Kalau kecapean banget, kita masih bisa mengalami nafas nggak nyaman lagi. Dan yang perlu kita tahu, yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami, bahwa sebenarnya, bukan sebenarnya, tapi versi yang saya pahami, bukan yang paling benar, yaitu kita nggak mengalami sesak nafas beneran, kita nggak mengalami sesak nafas asli, kita hanya sedang mengalami nafas pendek ataupun nafas nggak nyaman, tapi kita bukan benar-benar sedang mengalami sesak nafas, bukan. Buktinya apa? Buktinya adalah kita bisa melewati berhari-hari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun mengalami nafas ngap, nafas pendek, nafas nggak nyaman itu, dan kita bisa sampai berbulan-bulan itu tanpa bantuan apapun, kita nggak ada masalah. Ya kita ada masalah ya nafas nggak nyaman itu, cuman maksud saya nggak ada masalah yang lain.
Beda cerita dengan orang yang mengalami sesak nafas beneran. Sepemahaman saya itu nggak bisa ataupun nggak mampu melewati berhari, berminggu, berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun tanpa bantuan apapun. Jadi ketika mengalami sesak nafas asli itu pasti membutuhkan bantuan, entah bantuan alat ataupun bantuan para ahli. Tapi kalau kita pejuang gangguan asam lambung, enggak, kita hanya mengalami gangguan yang sedikit nggak nyaman, nafas kita sedikit nggak nyaman, tapi bukan sesak nafas asli. Jadi kita masih bisa berhari-hari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun tanpa bantuan apapun bisa. Tentunya kita dibantu biasanya dengan minum air hangat ataupun menghirup minyak aromaterapi, itu bisa membantu sedikit melegakan. Tapi maksud saya bantuan alat yang lain ataupun bantuan para ahli nggak perlu seperti itu, kita bisa. Jadi sekali lagi kita harus memahami itu, menyadari itu. Kenapa kita harus memahami dan menyadari itu? Agar supaya ketakutan dan kecemasan kita tidak berlebihan. Karena ketika kita nggak paham, karena ketika kita nggak menyadari itu, terus kita mengalami nafas ngap, nafas nggak nyaman, nafas pendek, kita akan cemas luar biasa, kita akan takut banget. Kita akan cemas banget, kita akan takut banget, kita akan panik, dan itu akan menambahi sensasi nafas ngap itu. Kita akan menambahi nafas pendek, dan seakan-akan sensasi nafas sesaknya semakin terasa. Ketika kita nggak memahami, ketika kita nggak menyadari itu. Jadi kita harus memahami, kita harus menyadari bahwa yang kita alami itu bukan sesak asli, bukan sesak nafas beneran. Hanya saja sedang mengalami sedikit gangguan saja, sedang mengalami nafas yang nggak nyaman saja. Karena asam lambung naik, karena gas lambung naik. Yang perlu kita lakukan ketika itu tentunya kita menyadari itu. Selanjutnya tentu saja kita mengamati kembali, kita cek kembali tentang pola makan, pola hidup, pola pikir yang mungkin masih salah, yang kita nggak tahu, yang kita nggak menyadarinya. Karena pengalaman pribadi saya di awal-awal pada saat mengalami nafas ngap, nafas pendek, nafas berat seperti itu, saya nggak paham, saya panik luar biasa. Pada akhirnya saya kena serangan panik. Malah kena serangan panik. Saking paniknya, saking takutnya saya, karena mengalami yang saya pikir adalah sesak nafas. Tapi singkatnya di lain waktu saya mengalami nafas ngap lagi, saya nggak kena serangan panik karena sudah sedikit lebih mengerti daripada yang kemarin sama sekali nggak mengerti. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang sedang mengalami nafas ngap, nafas pendek, nafas sesak, yang kita anggap nafas sesak itu padahal bukan sesak nafas beneran, kita pahami saja, kita sadari saja bahwa kita tidak mengalami sesak nafas asli, kita hanya sedang mengalami sedikit gangguan saja, kita sedang mengalami nafas yang nggak nyaman saja, dikarenakan asam lambung naik, dikarenakan gas lambung naik. Setelah kita memahami, menyadari itu, tentunya kita mengecek kembali, kita mengamati kembali mana yang salah di pola makan atau di pola pikir atau di pola hidup. Kita cek kembali, kita amati kembali, dan yang lebih tahu umumnya adalah kita sendiri. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.